Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan menganalisa permainan antara Bobby Fischer versus Michael Tal dari turnamen kandidat terkenal tahun 1959. Oke, Bobby Fischer muda yang masih berusia 16 tahun membuka permainan dengan pion E4. Michael Tal merespon C5, pertahanan Sisilia yang terkenal tajam. Putih mengembangkan kuda ke F3 dan hitam menguasai petak-petak tengah dengan D6. Fischer menduduki pusat papan dengan D4 dan terjadilah pertukaran di petak D4. Diikuti serangan terhadap pion dengan kuda F6. Fischer melindunginya dengan kuda sambil melakukan pengembangan pada saat yang bersamaan. Tal memainkan A6 yang merupakan variasi Nautch-Dart, sementara Bobby memainkan langkah yang menjadi favoritnya, gajah C4. Memantau petak F7, Tal membangun tembok dengan E6 untuk melawan strategi kuat Fischer. Fischer melakukan langkah pencegahan dengan memainkan gajah ke B3 agar tidak terpengaruh oleh tekanan tempo dari pion B hitam. Bagaimanapun Tal melancarkan pionnya ke B5 dengan ide untuk bergerak ke B4, menyerang kuda yang sedang mempertahankan pion E4, dan Fischer seolah-olah tidak terjadi apa-apa memainkan F4 dengan maksud memulai serangan di tengah dan di sayap raja. Dengan demikian putih yakin akan mampu menyerang raja lawan, sementara hitam percaya bahwa ia akan dapat merebut pion tengah tanpa kompensasi. Karena itulah Tal melanjutkan konsep permainannya dengan mendorong pion B4, menyerang kuda. Setelah kuda menghindar ke A4, akhirnya pion pusat putih jatuh. Fischer melakukan rokade. Kedua pemain tampaknya sedang bertukar peran. Tal yang biasanya gemar berkorban dan menyerang, tetapi dalam situasi ini Fischer lah yang melakukan pengorbanan. Langkah F5 mengancam menghancurkan perlindungan raja musuh. Komputer merekomendasikan langkah kuda F6, tetapi Tal bermain dengan cara manusiawi pion G6 yang konon untuk mencegah langkah F5. Meskipun demikian, Bobby tetap memajukan pion F5. Ternyata mengambil dengan pion E adalah langkah yang buruk karena putih akan melanjutkan gajah D5 yang menyerang benteng. Setelah benteng A7, kuda akan melakukan pengorbanan di F5. Kuda mengosongkan petak untuk siap ditempati menteri. Apabila kuda itu diambil, tentu saja menteri akan ke D4. Putih akan memenangkan material dan struktur pion hitam yang porak-poranda. Oleh karena itulah Tal menangkapnya dengan pion G. Di titik ini, Fischer memutuskan untuk melakukan pengorbanan. Kuda mengambil F6 demi membongkar raja lawan. Apabila hitam menerima pengorbanan kuda ini, maka menteri D5 yang menyerang benteng. Setelah benteng A7, menteri ke D4 menciptakan serangan ganda ke benteng sehingga memenangkan materi. Jadi dalam permainan tersebut, Tal tidak menerima pengorbanan kuda dan memilih memindahkan benteng ke G8 sambil diam-diam mengamati raja putih. Fischer di sini kembali memainkan langkah agresif gajah D5 yang menyerang benteng. Pertanyaannya, bagaimana jika gajah yang berkorban itu diambil? Maka akan memungkinkan adanya serangan di petak D5 dengan menteri mengambil balik, menyerang ganda. Apabila sekarang gajah makan kuda, maka benteng akan mengambilnya. Ini akan memperbarui ancaman yang sekaligus mengancam skakmat. Misal benteng A7, maka menteri mengambil kuda. Setelah benteng E7, menteri akan mengambil B4. Putih memenangkan satu pion sekaligus memenangkan posisi karena raja hitam yang riskan. Dengan mempertimbangkan hal ini, Michael Tal tidak menangkap gajah di petak D5, tetapi malah menarik bentengnya ke A7. Putih mengambil kuda E4 dengan gajah, dan hitam berbalik mengambil kuda di F5. Untuk mempertahankan keunggulannya, Fischer sebenarnya cukup bermain gajah F3, dan raja hitam terekspos di file E akan terbuka. Pertahanan hitam terlalu longgar. Namun dalam permainan aslinya, Fischer merebut pion di F5 dan Tal melakukan langkah bertahan yang tepat benteng E7. Benteng melindungi rajanya. Fischer melakukan pertukaran gajah di C8. Selanjutnya gajah F4 yang menyerang pion D6. Tal menteri C6 melancarkan serangan ganda, menyerang kuda dan sekaligus menciptakan ancaman skakmat di G2. Putih bertahan dengan menteri F3. Menteri hitam mengambil kuda A4. Tetapi Fischer tidak mempertimbangkan penangkapan kuda ini secara serius karena ia percaya bahwa raja hitam tidak akan lolos. Dia menyerang di petak D6. Hitam mengembalikan menteri ke C6, menyerang gajah dan sekaligus menawarkan pertukaran menteri. Jelas mengambil benteng bukanlah langkah tepat
karena hitam akan menukar menteri, lalu mengambil di E7 dan mendapatkan 2 perwira ringan untuk sebuah benteng. Oke, kita kembali. Oleh karena itu di partai aslinya Fisher menangkap kuda di B8, Tal memberikan skak dengan menteri dan mengambil gajah di B8. Dalam posisi ini, langkah yang tepat untuk putih menurut komputer adalah memindahkan benteng ke E1, menciptakan ancaman skak mat di diagonal ke C6. Putih seharusnya mendapatkan kompensasi yang layak atas perwira yang dikorbankannya. Tetapi sayang, pecatur Amerika itu tidak memainkan benteng E1, tetapi malah memainkan menteri C6, skak. Tal memblokirnya dengan benteng. Setelah benteng E1 skak, kali ini gajah yang memblokir, dan tiba-tiba benteng putih menangkap pion di F7, mengalihkan perhatian dari benteng D7. Setelah raja mengambil benteng F7, Fisher tidak langsung mengambil benteng, tapi memberikan skak di E6. Pindah ke E8 tidak mungkin karena akan memberikan skak mat di G8, jadi raja harus mundur ke F8. Putih menangkap benteng di D7. Tal memutuskan menteri D6 yang menawarkan pertukaran menteri untuk mengurangi tekanan, tapi Fisher jelas menolaknya dengan memindahkannya ke B7. Hitam memperkuat posisinya dengan benteng G6 dan putih membalas dengan C3, mengadu pion. Hitam melindungi pion di B4, lalu mengikuti menteri C8 skak. Raja bergerak ke G7, putih memainkan menteri C4. Tal memindahkan gajahnya kembali ke D8 agar tidak tersorot benteng putih. Putih menukar pion di B4, lalu mendorong G3, tetapi ini menyebabkan diagonal terbuka dan memungkinkan hitam untuk skak dan bertukar menteri. Fisher benteng E4 dan terjadilah pertukaran menteri. Hitam melindungi pion di B4 dengan benteng, lalu raja-raja bergerak maju menuju tengah papan, dan akhirnya kedua pemain telah mencapai babak akhir. Hitam memberikan skak dengan gajah, dan setelah raja mundur, raja bergerak ke D5 menyerang benteng. Fisher mempertahankan benteng dengan raja. Gajah F6 yang menyerang pion B2, benteng kembali ke C2. Setelah gajah ke E5, benteng ke E2. Tal memindahkan benteng ke F6 dengan ide manuver di baris belakang untuk mengancam pion B2. Fisher benteng C2, tapi secara bertahap benteng masuk menyusup jauh ke wilayah musuh dengan benteng F3 skak. Setelah raja mundur, Tal menarik mundur bentengnya ke belakang. Di sini putih hanya bisa memainkan langkah menunggu raja D3, sementara hitam terus maju dan dinamis. Ancaman skak diikuti ke F2 akan mengakibatkan pertukaran benteng. Fisher tentu saja mencoba menukar pion B4 yang tersisa dengan A3 untuk mencapai hasil imbang, tetapi Tal menghindarinya dengan mendorong pionnya maju menyerang benteng. Posisi putih benar-benar tanpa harapan. Jika misal sekarang benteng D2, maka hitam akan memberikan satu skak, dan akhirnya pion B2 akan jatuh dan hitam menang. Sehingga di partai aslinya benteng bergerak ke C8. Tal menangkap pion di B2. Fisher memberikan skak. Setelah raja mundur, ia menyerang pion di B3 dengan benteng. Hitam bertahan di baris ketiga dengan terlebih dahulu melakukan skak. Raja C4. Sekarang tampaknya putih akan merebut kembali pion, tetapi tidak kali ini. Hitam memberikan skak. Setelah raja bergeser ke B4, raja mundur ke C7 menyerang benteng, dan setelah benteng ke B5, Tal dengan tenang menggeser gajahnya ke A1, sehingga jalan untuk pion yang lolos menjadi terbuka. Di sini Fisher memainkan langkah yang tak punya pilihan lain, pion A4. Tetapi setelah balasan B2, pada langkah ke-52, Bobby Fischer menyerah. Karena apabila partai dilanjutkan, raja mengambil benteng, hitam akan memainkan B1, membuka gajah melakukan skak, dan pion promosi menjadi menteri. Hitam menang. Dengan demikian, Mikhail Tal mencetak kemenangan keempatnya atas Bobby Fischer di turnamen kandidat ini, membawa skor head-to-head menjadi hasil yang telak 4-0. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.